Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Untuk memahami lebih jauh tentang persamaan trigonometri, maka terlebih dahulu Anda membaca kembali terkait dengan relasi, kemudian terkait dengan kesamaan fungsi trigonometri, terkait dengan formula-formula mulai dari jumlah dan selisih fungsi trigonometri dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus memahami tentang periodisasi fungsi trigonometri. Baik, untuk persamaan trigonometri itu sendiri, saya akan partisi menjadi dua, yaitu bentuk dasar persamaan fungsi trigonometri, dan yang kedua adalah persamaan fungsi trigonometri yang melibatkan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Nah, sekarang bentuk dasar persamaan trigonometri. Nah, bentuk dasar itu sendiri misalkan seperti ini. Sin X sama dengan P, cos X sama dengan P, tangen X sama dengan P. Yang ini, ya. Nah, kenapa ini katakan sebagai bentuk dasar persamaan trigonometri? Karena ini sangat mudah untuk kita menyelesaikan. Artinya gini, yang ingin kita cari di sini adalah nilai X yang memenuhi. Jadi akan ada himpunan penyelesaian atau himpunan nilai X yang memenuhi sehingga hasilnya adalah P. Sebagai contoh sederhana misalkan gini. Sin X sama dengan 1/2, maka kita akan mencari X yang memenuhi, atau sudut berapa sih yang memenuhi sehingga hasilnya adalah 1/2. Nah, demikian seterusnya yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian persamaan fungsi trigonometri. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang materi periodisasi, saya sedikit memunculkan kepada Anda. Ada 3 hal yang saya munculkan, yaitu terkait dengan sin X, cos X, dan tangen X. Ini, ya. Untuk sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya itu adalah alfa ditambah dengan N kali 360 derajat atau 2V. N-nya, perlu saya ingatkan, N-nya itu adalah elemen atau anggota dari bilangan bulat. Jadi, N-nya itu sama dengan minus maupun positif, ya. Jadi semua bilangan bulat, termasuk itu 0 itu sendiri. Kemudian X-nya itu sendiri adalah 180 minus alfa ditambah dengan N kali 360 derajat. Kenapa ini? Kenapa dua formula ini ada? Karena di relasi kita sudah membahas bahwa sin alfa itu sama saja dengan sin 180 minus alfa. Untuk pembuktiannya saya rasa Anda sudah buktikan sendiri. Nah, ada sebuah kejadian khusus. Jadi periodisasi itu berkaitan dengan perputaran, ya, perputaran. Jadi atau periode-periodenya, ya. Kalau dalam pemilihan bupati ada periode pertama, periode kedua, ya. Jadi sama juga dengan ini, artinya putaran pertama, putaran kedua, dan seterusnya, ya. Jadi khusus untuk sin X sama dengan 0, maka periodisasinya muncul itu setiap 180 derajat. Jadi tinggal X sama dengan itu 0 ditambah dengan 180 derajat, gitu ya. Nah, kemudian untuk cos, ya, cos alfa itu sama dengan, ya, cos alfa itu cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu adalah plus minus alfa ditambah dengan N kali 360 derajat. Kenapa dia plus minus? Karena kita berbicara fungsi cos itu sendiri adalah fungsi genap, ya, karena dia dicerminkan berdasarkan sumbu X. Nah, khusus untuk cos X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 90 derajat ditambah dengan N kali 180 derajat. Nah, untuk tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya adalah alfa ditambah dengan N 180 derajat. Artinya dia periodisasinya setiap 180 derajat. Anda bisa lihat juga masing-masing dari grafiknya, ya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah misalkan tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan 1/2 akar 3 pada selang X dari 0 sampai dengan 360 derajat. Maka kita akan mencari nilai X yang memenuhi, ya, nilai X yang memenuhi sehingga 1/2 akar 3 ini ada, ya. Maka tentu untuk mencari ini kan adalah persoalan yang gampang, karena 1/2 akar 3 itu sendiri adalah
nilai dari sudut istimewa, ya. Anda sudah bisa menebak, salah satunya adalah X itu sendiri adalah 60 derajat, ya. Jadi, kita sudah punya X-nya sama dengan 60 derajat plus N kali 360 derajat, dan X-nya adalah 180 kurang 60 derajat, ya. Atau ini sama dengan 120 ditambah dengan N kali 360 derajat. Lalu, apakah ini sudah selesai? Jawabannya adalah iya, sebab kita berbicara selangnya dari 0 sampai 360 derajat, maka tentu kalau N-nya sama dengan 1 sudah lebih dari 360 derajat. Ini juga kalau N-nya sama dengan 1 sudah lebih dari 360 derajat. Kalau N-nya sama dengan minus 1, maka kurang dari 0, ya. Kalau ini N-nya sama dengan minus 1, maka juga kurang dari 0. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya hanya ada 60 derajat dan 120 derajat, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan minus 0,21 pada selang X-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya ini, maka kita harus kali masing-masing kedua ruas kita kali dengan minus 1. Ya, sehingga kita bisa memperoleh min cos 3x sama dengan 0,21. Nah, karena ini ada bentuknya minus, kita punya relasi, ya. Ada relasi kemarin bahwa kalau minus cos alfa itu sama saja dengan cos 180 minus alfa. Sehingga ini kita bisa rubah menjadi cos 80 kurang 3x, ya, sama dengan 0,221. Sekarang kita tinggal mencari cos berapa sih yang sama dengan 0,21. Maka yang ini jawabannya adalah cos, ya, ini sama dengan cos 78. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat persamaannya. Berarti ini sudah cos, ini juga cos, maka 180 kurang 3x sama dengan plus minus, jangan lupa, plus minus 78 derajat plus dengan N kali 360 derajat, ya. Sehingga kita bisa memperoleh 3x sama dengan 180 plus minus 78 plus N kali 360 derajat. Tinggal kita dibagi 3 semua, hasilnya adalah 60 plus minus 26 tambah N kali 128 derajat. Silakan jika ada yang tidak dipahami pada penjelasan ini, silakan ditanyakan di kolom komentar, boleh di grup WhatsApp dan lain sebagainya, boleh, ya. Silakan Anda tanyakan. Dengan catatan saya ingatkan N di situ, ya. N di situ adalah bilangan bulat, ya. N di situ adalah bilangan bulat. Nah, ini kita tinggal cari saja X yang memenuhi dari selang 0 sampai 360 derajat. Ya, ini akan ada banyak di situ, ya. Jadi prosesnya kita akan partisi menjadi 2. Yang pertama adalah yang plus, kemudian yang kedua adalah yang minus atau yang kurang. Maka ini hasil himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. 34 diperoleh dari mana? Atau saya ambil satu persatu dulu. Yang pertama adalah yang minus dulu. Berarti 60 kurang 24 hasilnya adalah 34. N-nya sama dengan 0 dulu, ya. N-nya sama dengan 0, maka 120 kali 0, ya 0, maka hasilnya adalah 34. Kemudian 34 ditambah dengan N-nya sama dengan 1, berarti 120, berarti hasilnya adalah 154. 34 dikali ini 2, berarti 240. 240 tambah 34, hasilnya adalah 274. Kemudian kali 3 tidak mungkin, sudah melebihi dari selang yang ditetapkan. Kenapa kita tidak mengambil minus 1? Karena pasti kalau minus 1 sudah pasti lewat tidak sampai 0 derajat. Sementara yang kita butuhkan adalah selangnya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang 86 diperoleh dari mana? 80 ditambah 26. Untuk N-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 80. Untuk N-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 206. Untuk N-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 326. Sehingga himpunan penyelesaiannya mulai dari 34 derajat sampai dengan 326 derajat. Selanjutnya, kita masuk pada contoh ketiga.
Contoh ketiga ini sebenarnya ada banyak bentuk, mulai dari sin, ya, sin AX tambah B sama dengan sin PX tambah Q, ya. Kemudian cos juga seperti itu, tetapi yang saya pilih, yang saya ambil adalah sin dan cos. Kenapa? Kalau untuk sin sesama sin itu sangat gampang, tinggal kita AX tambah B sama dengan PX, ya, tambah B tambah N kali 360 derajat, seperti itu saja, ya. Dan tinggal kita menggunakan saja rumus periodisasi. Tetapi kalau untuk sin 3x kurang 30 derajat, cos x tambah 10 derajat, ini kan fungsi trigonometrinya berbeda. Maka harus ada langkah-langkah, sehingga ini kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Salah satu langkahnya adalah kita harus menyamakan, kedua rasanya kita harus samakan, sama-sama cos. Nah, tentu maka kita cari relasi lagi. Berapa sih? Apa sih? Ya. Ini sin 3x kurang 30 derajat itu sama saja dengan cos berapa sih? Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa ini sin alfa itu sama saja dengan cos 90 minus alfa. Nah, ini kita rubah menjadi seperti itu, ya. Sin kita rubah menjadi cos 90 kurang 3x minus 30. Yang ini dan yang ini kita sudah bisa menyelesaikan karena sudah sama-sama cos, ya. Yang ini berarti berubah menjadi 120 minus 3x derajat. Ini sama dengan cos x tambah 10 derajat, ya. Kemudian ini kita sudah bisa menyelesaikan, berarti 120 kurang 3x plus minus x tambah 10 tambah n kali 360 derajat. Ini kita bisa partisi menjadi dua. Yang pertama positif dulu, kemudian yang kedua yang minus. Ya. Ini sehingga hasilnya adalah seperti ini. Untuk prosesnya tersendiri, saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikannya. Intinya adalah hasil akhirnya adalah 27,5 tambah n kali 90, dan yang kedua adalah 65 tambah n kali 180 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya. Ini gampang sekali sebenarnya untuk menyelesaikannya, tinggal kita proses saja sedikit, gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada persamaan trigonometri menggunakan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Nah, untuk memahami ini maka saya ingatkan kembali formula yang ini. Sin P tambah sin Q itu sama dengan 2 sin seperdua P tambah Q cos seperdua P minus Q. Sampai pada cos P kurang cos Q itu sama dengan minus 2 sin seperdua P tambah Q sin seperdua P minus Q. Silakan Anda simak. Saya beri waktu 1 menit untuk mengingat kembali materi ini. Baik, kita masuk pada contoh kasus terkait hal ini. Misalkan, tentukan P agar cos X tambah 60 derajat, cos X sama dengan 4P mempunyai penyelesaian. Artinya kita mencari nilai P itu. Berapa sih? Tadi kita sudah bahas P itu dari minus 1 sampai dengan 1, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk yang ini, sebenarnya bentuknya adalah, ini adalah cos dengan cos, maka sudah pasti dia jumlah cosinus, ya. Cos dengan cos sudah pasti dia adalah jumlah cosinus. Nah, makanya kita harus ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk jumlah fungsi trigonometri yang tadi, ya. Maka ini cos X tambah 60 derajat, cos X sama dengan 4P. Ini kita masing-masing kedua ruas kita kali dengan 2, sehingga bentuknya seperti ini, ya. Nah, yang ini tidak lain tidak bukan sudah masuk pada formula kita sebelumnya, ya. Yang mana kalau ini berarti sama saja dengan cos 2x tambah 60 derajat ditambah dengan cos 60 derajat. Kenapa demikian? Coba lihat. 2. Ini anggapannya adalah P. Ini anggapannya adalah ini adalah Q, ya. Maka P tambah Q. Atau untuk yang ini, untuk hasil ini berarti 1/2 P tambah Q. 2x ditambah 60, ya. Ditambah 60, maka hasilnya adalah 2x tambah 120 derajat. Dibagi 2 hasilnya adalah x tambah 60 derajat. Oke. Kemudian yang ini berarti 1/2 P minus Q. 2x ditambah 60 dikurang 60 hasilnya adalah 2x. Dibagi 2 hasilnya adalah x. Oke.
Nah, ada trik gampang. Bagaimana sih cara mencarinya supaya ini lebih mudah? Trik gampangnya adalah gini. X, ya, untuk mencari ini, maka kita bisa memperoleh X tambah 60 ditambah dengan X. Maka hasilnya adalah 2X tambah 60. Untuk mencari yang ini, tinggal X tambah 60 dikurang X. Hasilnya adalah 60 derajat. Kalau sudah begini bentuknya, maka tentu kita sudah bisa menyelesaikannya. Cos 60 derajat itu sama saja dengan 1/2, sehingga ini kita bisa peroleh cos 2x tambah 60 sama dengan 8p minus 1/2, ya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa menggunakan batasan tadi, ya, bahwa p itu dari minus 1 sampai dengan 1, ya. Maka kita bisa menggunakan ini. Minus 1, ini masing-masing coba kita partisi menjadi 2. Masing-masing kita jumlah dengan 1/2, makanya ini hasilnya adalah minus 8p lebih besar sama dengan minus 1/2, atau 8p lebih kecil atau sama dengan 3/2. Ini kita proses, berarti ini kedua ruas kita kali dengan 1/8, maka p-nya adalah minus 1/16, atau p-nya adalah 3/16. Inilah p yang memenuhi. Atau ini kita bisa menuliskan kembali ke dalam bentuk p, berarti p-nya ini adalah lebih besar atau sama dengan minus 1/16, 1/16, ya, lebih kecil atau sama dengan 3/16. Gitu ya. Inilah himpunan nilai P yang memenuhi agar persamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Kemudian contoh kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian, ya. Selanjutnya adalah misalkan ini, tentukan himpunan penyelesaian untuk cos X tambah cos 3X sama dengan sin X tambah 3 sin X. Maka triknya yang ini harus kedua ruasnya, ruas kanannya kita nolkan, ya. Maka ini kalau ruas kanan kita nolkan, maka kita lakukan kanselasi atau kedua ruasnya kita kurang dengan sin X tambah 3 tambah sin 3X. Maka yang ini bentuknya, ya. Kalau sudah demikian, maka tinggal kita menggunakan formula selisih dan jumlah fungsi trigonometri. Yang ini berarti berubah menjadi ini. Oke. Yang ini berubah menjadi ini. Setelah itu, kita cari yang sama dari kedua persamaan ini. Yang sama adalah cos X, ya. Maka cos X-nya kita keluarkan. Artinya kita bisa buat distribusikan di situ. Cos X dalam kurung cos 2X kurang sin 2X. Ini kita kali masuk, ya. Nah, sekarang ini sama dengan 0. Kita ingat bahwa A kali B, ya, sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Maka kalau bukan A-nya sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Atau keduanya sama dengan 0. Ya. Nah, dengan demikian kita akan coba A-nya yang sama dengan 0. Atau cos X-nya sama dengan 0. Ketika cos X-nya sama dengan 0, maka periodisasi yang khusus untuk cos X sama dengan 0 adalah yang ini. 90 derajat plus N 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah cos 2X kurang sin 2X. Yang sama dengan 0. Yang ini. Maka ini hasilnya adalah cos 2X sama dengan sin 2X. Ini kita bisa rubah menjadi sin 2X per cos 2X sama dengan 1. Yang mana sin per cos itu sama dengan tangens 2X. Atau tangens 2X sama dengan 1. Ya. Kalau begitu berarti tangens yang sama dengan 1 itu adalah tangens 45 derajat. Dengan demikian 2X sama dengan 45 derajat ditambah N kali 180 derajat. Atau X-nya sama dengan 22,5 derajat ditambah dengan N kali 90 derajat.
Jadi untuk masalah yang ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita menolkan di ruas kanan. Jadi sebenarnya untuk persamaan fungsi trigonometri ini adalah yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita untuk membuat lebih sederhana terlebih dahulu, kemudian kita bisa mencari nilai X itu sendiri. Baik, saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Sebagai latihan Anda bisa menyelesaikan 3 persoalan ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.